Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di semester baru, semester ganjil. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama, yaitu mata kuliah pencemaran tanah dan rekayasa geologi lingkungan. Jadi saya merasa perlu untuk menyampaikan pendahuluan dan hal-hal yang dirasa perlu di awal pertemuan ini. Yang pencemaran tanah ini 3 SKS. Jadi nanti ada 2 orang dosen dalam gabungan dalam kelas B dan C. Saya sampai UTS dan dosen berikutnya akan melanjutkan sampai UAS. Sebelum kita masuk lanjut ke lebih dalam terkait kontrak kuliahan dan apa yang dibahas dan lain-lain, kita akan lihat sebenarnya apa sih pengertian dari geoenvironmental engineering. Kalau bahasa Indonesianya itu geologi lingkungan, bisa disingkat seperti itu. Nah, geoenvironmental engineering ini ialah gabungan antara dua kata. Di geonya itu ada dua makna, geologi sebagai bumi dan geosintetik sebagai polimer. Jadi dua kata ini digabungkan di satu geo. Jadi secara spesifik dapat diartikan, dapat disimpulkan, hmm, geologi lingkungan ini ialah teknik geologi dan polimer yang fungsinya itu ialah untuk mengatasi problem atau masalah yang terjadi di lingkungan agar atau supaya memproteksi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini lanjutan yaitu untuk memproteksi daerah yang belum terkontaminasi. Jadi kita harus melokalisir daerah yang terkontaminasi dengan daerah yang belum terkontaminasi. Jadi ketika misalkan ada cemaran ke tanah, nah kita harus bisa melokalisir cemaran tadi agar tidak menyebar. Lalu kita harus bisa bagaimana caranya untuk memperbaiki tanah yang tercemar tadi, baik itu secara remediasi atau teknik-teknik lain. Nah, biasanya kecemaran itu bisa terjadi karena tumpahan kimia industri atau kebocoran limbah di landfill, TPA, atau bocoran di tangki-tangki bawah tanah, atau bisa juga infiltrasi pestisida. Artinya penggunaan pestisida di pertanian itu juga bisa menyebabkan pencemaran tanah. Nah, ini berapa isu atau problem lingkungan saat ini. Ada 11, bisa dibaca nanti di buku Geoenvironmental Engineering karya Abdul Mohsen Onsi Muhammad, Ojan Entia di chapter 1. Jadi ada polusi air, tanah dan udara, tanah dan air, ada juga water scarcity atau kesulitan air, lalu global population increase, jadi tumbuhan penduduk yang terus meningkat, lalu seiring dengan pertumbuhan kuantitas limbah, lalu transboundary movement, hazardous waste. Jadi ini perpindahan limbah berbahaya yang antar negara. Mungkin pernah dengar isu-isu beberapa waktu belakangan terhadap ada limbah yang masuk ke Indonesia dan lain-lain. Dan juga hujan asam, deforestasi, ada desertification dan soil erosion. Apa itu desertification bisa lebih lanjut baca di chapter 1 di buku ini. Lalu ada global warming, lalu ada penurunan lapisan ozon dan pengurangan jumlah spesies makhluk hidup atau binatang atau hewan liar di hutan. Nah, kita lihat di sini ada sedikit grafik, yaitu menyampaikan kepada kita ada di sini renewable resources per kapita. Jadi semakin sekarang semakin kita ini semakin menurun.
Jadi di sini kita lihat ketersediaan air itu menurun. Nah, selanjutnya kita lihat ke populasi itu meningkat. Nah, sebelumnya itu sumber daya air itu menurun, lalu populasi meningkat. Apa yang terjadi? Nah, ini akan jadi masalah-masalah kita ke depan di baik tidak hanya di Indonesia maupun di negara lain atau di global tentunya. Nah, kalau untuk kita lihat bagaimana polutan itu berinteraksi dengan manusia, ada dua cara yang disebut dengan direct dan indirect. Direct itu langsung, indirect tidak langsung. Nah, direct itu dari polutan atau cemaran itu langsung kontak dengan manusia. Sedangkan kalau indirect itu terjadi dalam dua cara, disposal accident. Jadi polutan itu tercemar lalu mencemari tanah. Nah, di tanah atau di air atau di udara, lalu media ini baru kontak dengan manusia. Lalu misalkan polutan itu diserap oleh tumbuhan, lalu tumbuhan itu dikonsumsi manusia. Jadi ini caranya indirect atau tidak langsung. Selanjutnya cara masuk polutan itu ke lingkungan. Jadi kalau tadi itu kontak dengan manusia, nah sekarang bagaimana cara masuk polutan itu ke lingkungan. Di sini sudah ada polutan atau pencemaran itu di tengah-tengah. Nah, dia bisa ke udara, ke tanah, atau ke air. Kalau udara itu bisa disebut dengan evaporasi. Kalau polutan itu ke tanah disebut dengan absorpsi. Lalu jika ke air itu disebut dengan uh, dissolusi. Lalu bisa jadi dari air ini terjadi absorpsi karena ada kontak dengan tanah, disebut dengan absorpsi. Jadi ketika polutan ini ke air, lalu air ini kontak dengan tanah. Nah, dengan seperti itu juga dengan udara. Ketika di udara jadi absorpsi karena di air, bisa juga dari air ini menguap ke udara. Seperti itu. Di sini juga dari tanah juga terjadi penguapan ke udara. Nah, ini sumber-sumber dari cemaran tadi. Pertama dari proses transportasi pabrik, misalkan ketika terjadi kecelakaan atau kebocoran. Lalu dari sumber bisa dari customer atau dari consumer, dari masyarakat yang membuang limbah sembarangan. Lalu bisa jadi di treatment disposal, artinya misalkan di landfill, ketika kita sudah desain lapisan linernya itu tahu-tahu terjadi kebocoran. Jadi ini beberapa contoh sumber-sumber pencemar. Lalu apa yang akan kita pelajari lebih lanjut dari mata kuliah ini? Materi ini yang saya sampaikan di sini adalah sampai dengan UTS. Nah, pertemuan berikutnya, materi tambahan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Munir. Jadi ini materi sampai UTS. Pertama itu pendahuluan, lalu kita akan lanjut dengan sumber dan karakteristik pencemar. Lalu pengenalan tanah. Jadi kita harus tahu juga dasar-dasar mekanika tanah, baik itu formasinya, komposisi, dan struktur tanah. Lalu aliran air, transfer massa pada lapisan subsurface, lalu mekanisme pelepasan kontaminan dan asesmen pencemar, lalu bagaimana teknik pengolahan pencemar ketika daerah tersebut sudah terjadi pencemar, bagaimana caranya kita untuk mengisolasi isolasi pencemar tadi, lalu mengolah pencemaran tadi. Nah, harapannya ialah mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber pencemar pada lapisan subsurface, lalu melakukan pencegahan, pelindungan, serta tindakan rekayasa geologi lingkungan. Untuk buku teks ada dua yang saya rekomendasikan di sini, yaitu judulnya sama, Geoenvironmental Engineering, yang satu Principle dan Application, karya tulis oleh Reddy dan Inyang. Lalu Geoenvironmental Engineering karya Abdul Muhammad, Mohsen Unsi Muhammad, dan Hogan L. E. Ancia. Lalu bisa nanti kita tambahkan dengan jurnal-jurnal terbaru berkaitan dengan pencemaran tanah dan rekayasa geologi lingkungan.
Untuk komponen penilaian sendiri ada 4 komponen, ada tugas, kuis, UTS, UAS, di mana untuk tugas itu bobotnya itu 25%, kuis 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Sedangkan norma akademik yang berlaku selama tatap muka lewat daring ini, pertama kita berjalan sesuai dengan jadwal secara online, lalu selama diskusi atau tanya jawab, video kameranya dalam posisi hidup, lalu mikrofon secara defaultnya itu off, kecuali nanti kalau ada pertanyaan baru dihidupkan, jadi biar tidak mengganggu selama perkuliahan atau diskusi berlangsung. Nah, ketika ada tugas, diharapkan tugas penyerahan tugasnya tepat waktu. Nah, di sini ketika ada keterlambatan, ada diskon yang berlaku di sini. Dan jika tidak bisa hadir atau berhalangan, agar bisa memberikan pemberitahuan. Lalu jika saat ada tugas juga tidak dibolehkan untuk melakukan plagiat. Wikipedia di sini tidak dijadikan sumber kutipan, tapi sebagai langkah awal untuk mendalami materi atau bahan yang didapat. Jadi dari link yang terdapat di Wikipedia itu langsung dibuka link yang dari sumbernya, jadi tidak langsung mensitasi lewat Wikipedia, tapi langsung ke sumber yang ada di Wikipedia tadi. Jadi kita harus buka sumber yang ada di sana, lalu kita dalami lagi apakah benar bahwa link tersebut memberikan informasi sesuai dengan apa yang tertulis di Wikipedia. Karena Wikipedia ini semua orang bisa mengedit dan mengubah, jadi tingkat ilmiahnya itu berkurang gitu. Nah, untuk ujian, saya tidak mentolerir adanya kecurangan di sini. Jadi nanti kalau nilainya 0, ya kalau kita kedapatan curang, jadi itu konsekuensinya. Dan hal-hal lain tidak tercantum di sini, mungkin kita bisa diskusikan nanti. Jadwal perkuliahan kita hari Rabu jam 8 sampai jam 10. Jadi bisa di tenis kedepannya nanti kita bisa atur, artinya apakah kita kuliahnya itu fleksibel atau tidak. Artinya bisa jadi nanti sebelum perkuliahan saya akan memberikan bahan, lalu saat jam hari Rabu ini kita diskusi, atau hari Rabu ini saya langsung berikan tatap muka langsung. Nanti saya minta juga ada seseorang jadi penanggung jawab kelas atau komting di sini, sehingga ketika ada informasi tambahan dan lain-lain, saya bisa kontak salah seorang dari di kelas ini untuk bisa disampaikan ke rekan-rekannya yang lain. Saya kira itu saja dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau diskusikan, boleh nanti kita diskusikan di jadwal yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, malam, dimanapun berada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.